Mahkamah Agung juga banyak masalahnya. Misalnya kasus terakhir itu Zarop. Iya. Sudah triliunan ditemukan dia. Baru-baru ini ditemukan lagi. Ternyata lebih banyak lagi, 2 kali lipat. Ini lebih banyak dari kasusnya Febri. Lebih banyak dari kasusnya cicak buaya. Dengan begitu semua lembaga penegak hukum kita bermasalah semua. Mulai dari polisi sampai ke hakim. Gitu loh. Nah tapi kita harus benahi mulai dari dunia hakimnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan pakar hukum tata negara Jimli Asidiki. Pak Jimli, bertepatan dengan ulang tahun ke-70 bulan April ya Pak ya? Bulan April. Tahun saya. Iya, ulang tahun Pak Jimli yang ke-70 bulan April lalu. MK meluncurkan buku Kemerdekaan Kekuasaan Hakim. Buku Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman, oh ya. Buku Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, buku tribute untuk Anda yang dianggap memperkuat konstitusionalisme dan independensi hakim. Boleh cerita sedikit Pak tentang buku ini? Ya, saya semula tidak tahu. Mereka punya ide lalu dalam rangka hadiah ulang tahun untuk saya. Kemudian sudah selesai baru saya diminta bikin pengantar. Prolog atau prolegomena. Ya, itu saya bikin. Jadi ya saya terharu juga karena timingnya tepat, bukan hanya karena ulang tahun saya, tapi karena momentum ketika dunia peradilan sedang menghadapi tantangan berat. Dinamika politik di luar membuat dunia kehakiman itu merasa dikendalikan oleh kekuatan politik dan bisnis gitu loh. Nah, banyak kasusnya. Nah, ini penting sekali karena di seluruh dunia ya yang berbeda itu adalah pola hubungan antara cabang kekuasaan eksekutif dengan legislatif. Ini yang membuat sistem pemerintah beda-beda. Iya. Ya kan? Ada presidentil, ada parlementer, ada kuasi presidentil, kuasi parlementer, ada sistem komunis gitu. Jadi sistem pemerintah itu beda-beda antara eksekutif dengan legislatif. Tapi dalam urusan kekuasaan kehakiman, semua bangsa, semua peradaban dunia sama-sama mengidealkan bahwa cabang kekuasaan kehakiman itu harus mandiri. Tidak harusnya boleh. Di semua negara itu sama prinsip seperti mau itu. Di komunis pun begitu diidealkan gitu loh. Nah, jadi biar antara cabang politik di eksekutif dan politik di legislatif itu bertarung gitu, lalu kadang-kadang berkompromi, tapi akhirnya yang memutus final adalah cabang ketiga. Nah, makanya cabang ketiga itu harus betul-betul merdeka. Dan sejak tahun 45 pun sudah diidealkan begitu. Ya, Rechtsstaat bukan Machtstaat, kekuasaan kehakiman yang merdeka, itu istilahnya. Di pasal 24 ayat 1 itu ditegaskan lagi. Nah, jadi ada, kalau kita bagi, ada independensi struktural, tapi akibat dari struktur kekuasaan kehakiman yang merdeka itu harus tercermin di kekuasaan ya independensi fungsional, kemerdekaan hakim. Jadi strukturnya dan fungsi hakimnya harus betul-betul hanya tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Ini jadi menarik Pak Jimli karena ini ada survei dari Litbang Kompas November 2025 yang menunjukkan kepercayaan terhadap MK itu mencapai 72,4%. Ini angka yang cukup tinggi, tapi di saat yang sama kita juga pernah punya catatan kelam terhadap MK sebelum mulai 2024 pemilu. Bahkan Ketua MK Soehartoyo juga mengakui masih ada keraguan publik terhadap hakim berdasar siapa yang mengusulkan. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Ada paradoks bahwa publik itu sebenarnya percaya pada institusinya, tetapi meragukan hakim-hakimnya. Ya, itu ada konjungtur ya. Jadi awal dulu ada kasus Akil Mukhtar turun, kemudian naik lagi, ada kasus lagi satu lagi yang masuk penjara itu. Patrialis turun lagi, naik lagi. Terakhir ya puncak atau titik nadir gitu ya. Kasus 90
ya kan, waktu menjelang Pilpres. Dan juga ada kasus pemberhentian wakil ketua di-recall oleh DPR. Nah, itu 2 kasus terakhir itu membuat kekuasaan kehakiman khususnya di MK itu kayak mau runtuh gitu. Jadi ada kekuatan politik yang mempersepsi bahwa DPR dan lembaga yang menyalurkan calon 3 orang dari 9 itu berhak untuk merecall. Nah, itu salah paham yang terlalu berat. Iya. Karena di konstitusi itu disebut 3 hakim diajukan oleh. Artinya dia mekanismenya dipilih dan diajukan oleh, bukan dari. Apa bedanya oleh? Beda sekali. Kalau dari itu artinya orang kami. Kalau dia tidak tunduk kepada kami, ya kita recall. Nah, itu kesalahan cara berpikir. Jadi sejak dirumuskan itu saya ikut mendiskusikannya, termasuk menyusun undang-undang pertama MK. Saya ikut menyusunnya. Itu disadari bahwa 3 hakim dipilih oleh DPR, 3 hakim dipilih oleh Presiden, 3 oleh Mahkamah Agung. Ini lembaga tukang pilih aja, bukan dari. Tapi prakteknya kan tidak seperti itu. Nah, itulah yang terjadi dengan Aswanto diberhentikan. Nah, saya kan marah-marah waktu itu. Saya ketemu sama Mahfud sebagai Menko Polkam. Nah, dia sebagai mantan ketua nggak bisa apa-apa menjelaskan kepada Pak Jokowi. Alasan orang seknek, nggak bisa, DPR-nya sudah putus, kita tinggal teken aja. Jadi kan sangat prosedural. Iya. Padahal substantif salah. Membuat independensi hakim itu rusak jadi. Nah, terakhir kasus 90. Jadi itu yang membuat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi turun. Mahkamah Agung juga banyak masalahnya. Misalnya kasus terakhir itu Zarop. Iya. Sudah triliunan ditemukan dia. Baru-baru ini ditemukan lagi. Ternyata lebih banyak lagi, 2 kali lipat. Ini lebih banyak dari kasusnya Febri. Lebih banyak dari kasusnya Cicak Buaya. Dengan begitu semua lembaga penegak hukum kita bermasalah semua, mulai dari polisi sampai ke hakim, gitu loh. Nah, tapi kita harus benahi mulai dari dunia hakimnya. Idealnya begitu. Nah, alhamdulillah MK sekarang sudah kembali, lumayan lah gitu loh. Nah, karena itulah mereka ngasih saya hadiah itu loh, 70 tahun saya itu. Saya mau kutip juga nih, Pak Saldi Isra mengatakan Jimli itu tidak hanya berperan sebagai pendiri MK, tapi juga konsisten menunjukkan komitmen terhadap konstitusionalisme dan independensi kekuasaan kehakiman. Ini pujian yang cukup tinggi loh Pak Jimli terhadap. Di tulisan dia ya? Iya, dia mengatakan ini dan dikutip oleh media. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita bicara lagi Pak Jimli soal kemerdekaan hakim. Kalau boleh jujur Pak Jimli, hari ini hakim-hakim tuh tidak merdekakah atau ada hakim-hakim yang bisa merdeka? Kalau menurut Pak Jimli, hakim yang bisa merdeka tuh pakai cara apa sih sebenarnya? Ya, agak kurang kalau menurut saya. Saya kebetulan itu kan tahun 98 ada dibentuk tim reformasi, ya kan? Satu atap Mahkamah Agung. Jadi Direktorat Jenderal Kehakiman di Departemen Kehakiman, ya kan, dipindah ke Mahkamah Agung. Departemen Agama tadinya ada Dirjen Peradilan Agama, dipindah. Ya. Jadi tidak lagi diurus administrasi pengadilan itu oleh pemerintah. Nah, jadi satu atap. Maksudnya satu atap itu membuat cabang kekuasaan kehakiman independen secara struktural. Masalahnya sesudah 28 tahun kan perlu dievaluasi. Apa benar independensi struktural sudah berakibat real pada independensi orang per orang fungsional? Ini tidak pernah dilakukan ya Pak Jimli? Nah, saya rasa belum ada evaluasi begitu. Saya sering menyarankan perlu evaluasi. Dugaan saya dengan adanya struktur satu atap itu membuat sistem birokrasi dan sistem kerja pengadilan itu menjadi sentralistik. Semua nasib hakim seluruh Indonesia tergantung tekenan Ketua Mahkamah Agung. Presiden saja di 38 provinsi dia tidak bisa menentukan kepala daerah.
mengangkat dan memberhentikan karena ada pilkada. Iya. Kabupaten kota, wali kota 97 juga begitu, ada pilkada. Tapi ketua Mahkamah Agung itu di setiap provinsi minimal ada 2 gubernur, 1 ketua pengadilan tinggi, kedua pengadilan tinggi agama, ada yang 3 pengadilan tinggi tun, yang nasibnya tergantung tekenan ketua. Sangat sentralistik ya. Begitu juga di kabupaten kota, bupatinya ada 3 dia, ya kan? Tun, agama, pengadilan negeri. Nah, jadi ada hierarki yang struktural, sentralistik gitu. Okay. Itu mempengaruhi cara kebebasan hakim diterapkan. Misalnya, kalau ketua pengadilan kedip-kedip matanya kepada majelis, wah, dia takut-takut itu. Apalagi ketua pengadilan tinggi, apalagi Mahkamah Agung. Nah, saya khawatir dengan satu atap ini, ya kan? Dulu kan kita pilihannya apakah Direktorat Jenderal di kementerian itu dipindah ke lembaga independen kayak di Belanda, itu namanya komisi yudisial. Jadi kalau di Belanda, Judicial Commission itu ngurusin administrasi ini. Tapi waktu itu kita belum reformasi di konstitusi, belum ada itu komisi yudisial. Kita masukkan di satu atap. Lalu komisi yudisial hanya mengusung 2 hal. 1, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, untuk kode etik. Itu kan? Itu pun tidak dia harus berbagi kewenangan dengan Mahkamah Agung. Nah, ini juga termasuk yang harus kita evaluasi sesudah 28 tahun reformasi ini. Jadi maksud saya kekuasaan kehakiman itu harus tercermin di kebebasan hakim. Maka irah-irahnya demi ketuhanan, ya kan, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tanggung jawabnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kepada Tuhan yang Maha Pengadil gitu. Tidak tunduk kepada kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Maka idealnya ya, puncak lembaga peradilan itu jangan di ibu kota politik maupun ibu kota bisnis. Kayak di Jerman, ibu kota politik di Berlin, kalau dulu di Bonn, ya kan? Bisnis Frankfurt, ya kan? Atau di Munchen. Tapi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, bahkan Jaksa Agung, Mahkamah Administrasi Verwaltungsgerichtshof itu tempatnya di kota kecil namanya Karlsruhe. Kotanya kecil, tenang, ya kan? Jadi tidak hiruk pikuk dengan suasana politik dan tidak hiruk pikuk dengan suasana bisnis. Tapi Pak Jimli, gitu. Kalau dengan ini kan saya memandangnya kan berarti Pak Jimli sudah memikirkan banyak sekali sebenarnya alternatif-alternatif yang harusnya dilakukan untuk kemudian bisa menghadirkan kebebasan bagi hakim. Tetapi kalau memang budaya korupsinya itu tidak hilang, bukankah sistem apapun yang kita coba akan tetap sama? Ya, makanya kita harus benahi, makanya mulai dengan hakim, maka kita buat komisi yudisial itu supaya etika hakim itu jadi awalan untuk membenahi. Akhirnya kalau ada polisi, ada jaksa, ya, ada panitera, ada advokat, ada hakim. Ini kalau ini semuanya ini tukang peras, ya kan, mafia, ya kan. Yang paling ujung itu hakim, yang paling pangkal itu advokat. Advokat tuh kerjanya mulai dari pangkal sampai ujung. Makanya dia paling banyak dapat duit, paling kaya dia. Saya suka bercanda. Ini kalau di akhir tahun mereka ini rapat koordinasi, ngitung siapa yang dapat lebih banyak, yang paling dikit tuh hakim, gitu. Tapi advokat bilang, iya Pak, ini hasil perasan semuanya diperes, gitu kan? Jadi yang tinggal tulang-tulangnya baru sampai ke hakim. Tapi di dalam tulang kata advokat ada sumsum. Oh iya benar juga. Jadi intinya semua dapat. Tapi kalau kita mau benahi, ini semua harus mulai dari hakim. Hakimnya ini yang harus. Nah, alhamdulillah sekarang jaminan kesejahteraannya sudah dipenuhi oleh Presiden 280%. Tapi waktu terakhir saya ketua KPRP itu, saya melapor terakhir, saya gambarkan kepada Presiden bahwa itu tidak cukup, necessary but not sufficient. Yang namanya kesejahteraan hakim itu kan udah berkali-kali, tahun 2012 dulu zaman Pak SBY juga gitu. Tapi sistemnya itu harus dibenahi. Efektivitas pengawasan etika oleh
KY dan lain-lain sebagainya, soal judicial governance mesti dimodernisasi. Kalau dunia kehakiman itu beres, akhirnya orang kan nggak bisa kasak kusuk lagi, maka bayar-bayar itu pun ke pengacara nggak ada gunanya. Gitu loh. Tapi dalam bayangan Pak Jimli mungkin ya kita mencapai titik itu. Hakim yang tidak bisa dibayar, hakim yang kemudian tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Mungkin kita mencapai. Jadi salah satunya modernisasi tata kelola. Ini banyak sekali masalahnya soal tata kelola itu. Bahkan misalnya ada putusan yang sudah final di Mahkamah Agung, tinggal eksekusi. Kadang-kadang eksekusinya bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Eksekusi. Iya. Hakimnya sebenarnya sudah memutus. Sudah memutus. Eksekusinya ada aja. Saya nggak mau citra, ada beberapa kawan saya mantan menteri, ya kan, mengalami nasib kayak gitu. Ya Allah, malu saya sebagai sarjana hukum. Harus dibenahi manajemen peradilan ini. Oke. Kita harus break dulu Pak Jimli, nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami masih akan kembali usai jeda.